Selamat datang kembali di The Deep Dive. Pernah nggak sih setelah kita capek-capek beribadah, entah itu salat, puasa, sedekah, terus tiba-tiba ada satu pertanyaan kecil yang nyelip gitu di kepala? Hmm, Yang tadi itu diterima nggak ya sama Tuhan? Pertanyaan ini kelihatannya simpel, tapi jujur aja bisa bikin kita was-was. dan itu pertanyaan yang sangat wajar dan penting loh. Justru itu menunjukkan kita peduli sama kualitas hubungan kita dengan pencipta, bukan sekedar ya udah menggugurkan kewajiban aja. Betul. Makanya hari ini kita mau coba bedah bareng pertanyaan fundamental ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang udah kita kumpulkan. Oke, Kita akan coba bongkar apa sih sebenarnya syarat-syarat sebuah ibadah itu bisa diterima, terus apa aja yang bisa bikin amal jadi hangus, sia-sia, dan yang paling penting nih, apa tuh? adakah sinyal atau tanda-tanda yang bisa kita rasakan kalau usaha kita ini nggak sia-sia? Ini bakal jadi sebuah penelusuran yang menarik sekali. Karena dari ayat-ayat ini, kita akan lihat kalau ibadah itu jauh lebih dalam dari sekedar gerakan fisik atau ritual. Jauh lebih dalam ya. Iya, ini soal esensi, soal apa yang terjadi di dalam batin kita. Ini tentang kualitas, yang seringkali jauh lebih penting daripada kuantitas. Oke, mari kita langsung masuk. Waktu saya baca berulang kali ayat-ayat ini, ada satu pola yang kayaknya nggak mungkin terlewatkan. Kata iman atau orang-orang beriman itu hampir selalu gandengan. Selalu. Kayak sepaket gitu sama amal soleh atau mengerjakan kebajikan. Keduanya kayak disebut bareng terus. Persis. Penggandengan ini bukan kebetulan ya. Ini adalah pesan inti dari Al-Quran. Keduanya itu dua sisi dari koin yang sama. Nggak bisa dipisah. Kita ambil contoh yang paling jelas ya, di surat Al-Baqarah ayat 25. Di sana kan disebutkan, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga. Di situ jelas banget beriman dan berbuat baik disebut dalam satu tarikan nafas. Nah, apa sih makna filosofis di balik penggandengan yang konstan ini? Kenapa nggak bisa salah satu aja? Maknanya itu dalam sekali. Al-Quran secara konsisten menunjukkan bahwa iman yang sejati, yang ada di dalam hati, itu harus punya manifestasi. Oh, harus kelihatan gitu ya? Betul, dia harus melahirkan sesuatu yang nyata, yaitu perbuatan baik. Iman itu bisa kita ibaratkan kayak blueprint sebuah bangunan yang ada di pikiran arsitek. Indah, detil, sempurna. Oke. Tapi dia baru punya nilai nyata kalau bangunannya benar-benar berdiri. Nah, amal soleh itulah bangunannya. Nah, tapi ini yang kadang bikin dilema. Kalau iman harus dibuktikan dengan amal, gimana caranya kita nggak jatuh ke jebakan pamer atau ingin dinilai orang? Di satu sisi harus berbuat, di sisi lain dilarang pamer. Anda langsung menyentuh titik paling krusialnya. Ini adalah tegangan dinamis yang harus dihadapi setiap orang beriman. Iman tanpa amal itu klaim kosong. Belum terbukti ya? Belum terverifikasi. Sebaliknya, amal baik tanpa landasan iman yang benar kepada Tuhan, bagi Al-Quran, itu akan kehilangan nilai spiritualnya. Keduanya saling butuh. Coba kita lihat ayat lain yang memperkuat ini. Di surah An-Nisa, ayat 124. Oke. Di situ disebut, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman. Perhatikan syaratnya, wahuwa mu'min. Sedang ia dalam keadaan beriman. Tepat. Jadi pilar pertamanya adalah iman yang kokoh sebagai fondasi, lalu diekspresikan lewat tindakan nyata yang positif. Soal pamer atau tidak, itu nanti masuk ke pilar ketiga yang akan kita bahas. Apa tuh? Soal jiwa dari amalan itu sendiri. Oke, jadi fondasinya iman, bangunannya amal soleh. Tapi sebuah bangunan megah pun bisa jadi kosong kalau nggak ada jiwa di dalamnya kan. Sepertinya ayat-ayat ini juga menekankan soal itu. Tepat sekali. Bukan cuma apa yang kita lakukan, tapi kenapa kita melakukannya. Nah, itu dia. Anda sudah menangkap esensinya. Kualitas sebuah amal sangat ditentukan oleh ruh atau niat yang menggerakkannya dari dalam. Ini membawa kita ke sebuah adegan yang menurut saya sangat mengharukan di Al-Quran. Bayangkan Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail, lagi ngerjain proyek paling mulia, membangun Ka'bah. Proyek raksasa. Ini bukan sekedar amal biasa, ini membangun pusat ibadah umat manusia. Tapi coba kita dengarkan doa mereka di surah Al-Baqarah ayat 127. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Luar biasa. Fokus mereka bukan, ya Tuhan, lihatlah betapa megah bangunan kami. Tapi justru, ya Tuhan, mohon terimalah dari kami.
Ini level kerendahan hati yang wow. Ini adalah bisa dibilang master kelas tentang ikhlas. Seorang nabi, kekasih Tuhan, saat melakukan amal yang begitu monumental, kekhawatiran utamanya bukan soal teknis bangunan, Bukan. tapi soal penerimaan di sisi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa sehebat apapun amal lahiriah kita, yang paling menentukan adalah niat dan ketulusan di baliknya. Ikhlas inilah yang jadi jiwa dari setiap perbuatan. Ikhlas, kata yang mudah diucapkannya. Tapi prakteknya luar biasa sulit. Berdasarkan ayat-ayat ini, apa sih definisi ikhlas yang paling pas? Ikhlas itu artinya memurnikan. Memurnikan tujuan kita beramal hanya untuk Allah semata. Membersihkannya dari segala macam polusi niat. Polusi niat menarik. Apa aja tuh contohnya? Polusi itu bisa berupa keinginan untuk dipuji manusia, mencari keuntungan materi, atau bahkan sekedar ingin merasa lebih baik dari orang lain. Niatnya harus murni dipersembahkan untuk Tuhan. Deklarasi paling puncaknya ada di surat Al-An'am ayat 162. Yang mana itu? Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hidupku dan matiku. Wah, itu cakupannya luas banget. Berarti bukan cuma ibadah ritual kayak sholat aja ya? Tepat. Ayat ini mengubah paradigma. Dengan prinsip ikhlas, setiap aktivitas duniawi bisa bernilai ibadah. Seorang ayah kerja keras banting tulang. Kalau niatnya karena Allah, tiap tetes keringatnya ibadah. Oke. Allah itu jadi ibadah. Sebaliknya, sholat atau haji paling megah sekalipun, kalau niatnya melenceng untuk pamer, Jadi kosong ya? maka di hadapan Tuhan, ia jadi seperti jasad tanpa ruh, kosong. Dan seperti jiwa, ia pasti rapuh. Saya jadi mikir kalau ikhlas ini begitu sentral, berarti ada hal-hal spesifik yang bisa membunuh jiwa dari amal kita kan? Tentu saja, Al-Quran memberikan peringatan yang sangat keras tentang ini. Apa yang paling fatal? Pembunuh jiwa amal yang paling fatal adalah syirik, mempersekutukan Allah. Kalau ikhlas itu memurnikan tujuan hanya untuk Allah, maka syirik itu mencampurnya dengan tujuan kepada selain Allah. Wah, Ini seperti Anda bangun gedung pencakar langit di atas fondasi iman, lalu Anda datang bawa dinamit dan meledakkan fondasi itu sendiri. runtuh semua dong. Seluruh bangunan akan runtuh seketika. Jadi syirik ini efeknya kayak tombol delete all untuk semua amal kita ya? Betul. Peringatannya sangat tegas loh, bahkan ditujukan kepada para nabi. Di surah Az-Zumar ayat 65 disebutkan, "Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu." Niscaya akan hapus. Ya. Kata layah butonna amaluk dalam bahasa Arab itu bentuk penekanan paling kuat. Artinya pasti akan terhapus amalmu. Nggak ada keraguan sedikit pun. Itu kan dosa yang paling besar. Gimana dengan pembunuh amal lain yang mungkin lebih halus, yang seringkali nyelinap ke hati kita tanpa sadar? Nah, ini dia medan perjuangan kita sehari-hari. Yang paling umum itu ria. Pamer. Pamer. Melakukan amal agar dilihat dan dipuji manusia. Ini sering disebut syirik kecil atau syirik tersembunyi. Dan konsep ria ini jadi makin relevan dan rumit di zaman media sosial sekarang. Wah, ini menarik. Kadang kita posting kegiatan ibadah, niat awalnya mungkin untuk syiar atau menginspirasi. Tapi di mana garis tipisnya dengan pamer? Itu pertanyaan krusial di era digital. Apakah jumlah like dan komentar positif itu otomatis merusak niat kita? Kuncinya ada pada sumber kebahagiaan hati kita. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah hati kita lebih berbunga-bunga karena pujian orang ketimbang kesadaran bahwa Tuhan melihat amal kita? Pertanyaan yang menusuk. Kalau jawabannya iya, itu sinyal bahaya loh. Niat itu dinamis loh, bisa lurus di awal, belok di tengah, lurus lagi di akhir. Disitulah perjuangannya. Surah An-Nisa ayat 142, itu menyindir orang munafik yang sholatnya hanya untuk pamer di hadapan manusia. Berarti niat itu harus terus diaudit ya? Iya. Tiap saat. Selain ria, adakah lagi? Ada. Dan ini seringkali terjadi setelah amal itu selesai dilakukan, yaitu mengungkit-ngungkit pemberian dan menyakiti perasaan si penerima. Oh iya. Ini sering terjadi dalam konteks sedekah. Anda sudah beramal, pahalanya sudah tercatat, tapi kemudian Anda merusaknya sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 264 memperingatkan dengan sangat indah. Gimana bunyinya? Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Kenapa bisa begitu ya? Secara psikologis,
Ini terjadi karena ego kita merasa sayalah sang penolong. Kita lupa bahwa kita hanya perantara rezeki Tuhan. Saat kita mengungkit-ngungkit, seolah kita menagih balas budi, dan itu membatalkan nilai ikhlasnya. Oke, ini semua sangat masuk akal dan jujur sedikit menakutkan ya. Kita sudah berusaha menjaga iman, beramal, berjuang melawan ria, tapi pertanyaan besarnya tetap ada. Pertanyaan awal tadi. Pertanyaan yang mungkin ada di benak Anda sekarang, gimana kita tahu perasaan was-was diterima nggak ya amal saya? Ini kan nyata banget. Adakah tanda-tanda di dunia ini bahwa usaha kita nggak sia-sia? Itu adalah pertanyaan yang sangat manusiawi. Tapi penting untuk dipahami dulu. Al-Quran tidak memberikan sertifikat atau notifikasi, "Selamat, amal Anda diterima." Di dunia ini, Wah, penerimaan amal itu hak prerogatif Tuhan. Dan kepastian mutlaknya baru akan kita ketahui di akhirat. jadi kita dibiarkan dalam ketidakpastian total. Itu bisa bikin cemas dong. Bukan begitu. Al-Quran memang tidak memberikan kepastian, tapi ia memberikan gambaran tentang buah, dampak, atau efek dari amal yang diterima dalam diri seseorang. Oh, ada efeknya. Ada. Ini kayak orang yang hidup sehat. Dia nggak dapat sertifikat sehat tiap pagi, tapi dia merasakan dampaknya. Badannya lebih bugar, pikirannya lebih jernih. Begitu pula dengan amal. Tanda utamanya adalah istiqomah, konsistensi. Maksudnya konsisten dalam ibadah yang sama? Lebih dari itu. Maksudnya, amal baik yang diterima oleh Tuhan akan menjadi magnet bagi amal baik selanjutnya. Ada semacam efek domino positif. Menarik. Seseorang akan merasakan kemudahan dan kelapangan dada untuk terus berbuat baik. Sebaliknya, ia akan merasa semakin gak nyaman, gelisah, dan takut untuk berbuat dosa. Contohnya gimana? Misalnya, setelah Anda melewati Ramadan dengan ibadah intensif, lalu di bulan-bulan setelahnya, Anda jadi lebih ringan tangan untuk bersedekah, lebih sabar, lebih mudah bangun sholat malam. Nah, itu adalah sebuah tanda yang sangat positif. Jadi, buah dari satu ibadah adalah kemudahan untuk melakukan ibadah selanjutnya. Sebuah siklus kebaikan gitu ya. Tepat sekali. Coba kita lihat ciri orang bertakwa atau muttaqin di awal surah Al-Baqarah. Setelah disebutkan ciri-ciri mereka, ayat kelima menyimpulkan mereka itulah yang tetap berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Oh, jadi mereka terus dijaga di jalur yang benar. Betul. Ibadah mereka jadi semacam kompas yang menjaga mereka tidak tersesat. Jadi kalau dirangkum, tanda positifnya adalah saat setelah beribadah, hati kita terasa lebih tenang, lebih dekat dengan Tuhan, dan ada dorongan dari dalam untuk melakukan kebaikan lain. Dan ada rem otomatis saat mau berbuat buruk. Persis. Oke. Dan puncak dari semua itu, buah terbesar yang dihasilkan dari rangkaian ibadah yang diterima adalah meningkatnya level takwa. Takwa ini bukan sekedar takut, tapi kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan dalam setiap detik kehidupan. Inilah bekal terbaik. Al-Quran menyebutnya di surah Al-Baqarah ayat 197. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi ini siklus yang indah ya. Sangat indah. Ibadah yang tulus melahirkan takwa. Takwa yang meningkat akan mendorong kita untuk beribadah dengan kualitas yang lebih baik lagi. Inilah tanda penerimaan yang paling bisa kita rasakan. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum dari pembahasan kita, resep agar ibadah diterima itu berdiri di atas 3 pilar utama yang nggak bisa dipisahkan ya. Betul. Iman sebagai fondasi, amal saleh sebagai bukti nyata, dan ikhlas sebagai ruh atau jiwa yang menghidupkan keduanya. Benar. Tanpa iman, amal hanya bangunan tanpa dasar. Tanpa amal, iman hanya pengakuan tanpa bukti. Dan tanpa ikhlas, Keduanya hanyalah jasad tanpa ruh, kosong dan tak bernyawa. Dan kita juga harus waspada dengan para perusak amal ya, baik yang kelas berat seperti syirik maupun yang halus seperti riya. dan yang paling melegakan, tanda penerimaan itu bukanlah sesuatu yang misterius di luar sana. Bukan. Tanda itu adalah transformasi di dalam diri kita sendiri. Betul sekali. Tanda itu adalah kemudahan untuk terus berbuat baik, ketenangan jiwa yang semakin dalam, dan kualitas hubungan kita dengan Tuhan yang semakin akrab. Fokusnya bukan pada nilai diterima atau ditolak, tapi pada perjalanan kita untuk terus memperbaiki diri. Ini benar-benar memberikan perspektif yang berbeda. Setelah semua pembahasan ini, mungkin pertanyaan yang lebih penting dan lebih produktif untuk kita ajukan pada diri sendiri bukanlah apakah amalku diterima, tapi
Untuk siapa aku melakukan semua ini, dan amal ini mengubah aku menjadi pribadi yang lebih baik seperti apa? Sebuah bahan renungan untuk Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.